Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di Alkitab ataupun gadget masing-masing. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, setiap orang percaya itu tidak akan pernah lepas dari namanya kegagalan, kelemahan, masalah, persoalan, ujian, tantangan. Tapi firman Tuhan di sini dengan tegas menegaskan bahwasanya hidup orang benar itu ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menentukan kejatuhan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya mulai jatuh, Tuhan tidak membiarkan mereka sampai tergeletak, karena tangan Tuhan itu menopang. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka duka, tawa, canda, tangis, apapun itu semuanya Tuhan yang menetapkan. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang Tuhan menetapkan. Nah, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menetapkan, itu ada 3 makna yang saya tulis pada malam hari ini. Yang pertama, Tuhan menetapkan artinya Tuhan itu berdaulat atas hidup orang-orang percaya. Secara rohani Tuhan menetapkan itu sama dengan menegaskan bahwa hidup orang percaya tidak berjalan secara kebetulan, melainkan berada di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi hidup orang percaya itu di bawah kedaulatan Tuhan. Yang artinya, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Tuhanlah yang mengatur arah langkah kehidupan kita. Coba kita buka dalam Amsal 16 ayat 9, dikatakan begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi saya yakin dan percaya keberadaan Bapak Ibu Saudara di tempat ini itu sudah sebuah ketetapan yang Tuhan sudah sudah berikan. Bahkan kalaupun perusahaan sudah awalnya Bapak Ibu Saudara mungkin di kilometer 17, 38 dan akhirnya 70, itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, orang yang menyadari Tuhan menetapkan, dia akan hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Yang artinya dia tidak akan komplain, dia tidak akan marah kepada kepada penetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara komplain, marah atau tidak setuju dengan penetapan yang perusahaan ini tentukan dalam kehidupan saudara, mungkin saudara tidak akan bekerja lagi di tempat ini. Karena penetapan yang perusahaan tentukan itu punya kuasa. Perusahaan punya kuasa atas hidupmu karena ada kontrak. Nah, Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Jadi Tuhan menetapkan artinya kita hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Mati hidup seseorang itu atas kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa merencanakan kita mau mati kapan, kita mau hidup kapan, tidak bisa. Itu semuanya di bawah kedaulatannya Tuhan. Coba Yeremia 10 ayat 23 dikatakan begini. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. Ingat, kita itu tidak pernah atau tidak punya kuasa menentukan langkah hidup kita. Kalau kita memaksakan langkah hidup kita diatur oleh diri kita, saudara sadari, potensinya saudara akan jatuh di dalam dosa. Siapapun engkau, sekalipun kau seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi jemaat dia, ketika kita tidak mau mengatur atau memberikan kuasa atas Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita, kita punya potensi besar untuk melakukan dosa. Karena pada dasarnya kita manusia masih hidup di dalam daging. Saudara nanti bisa baca di dalam rumah Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu perbuatan daging? Perbuatan daging adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan perbuatan daging, orang-orang yang hidup dalam perbuatan daging, mereka adalah orang-orang yang tidak layak masuk dalam kerajaan Allah.
Jadi makna rohani bahwasanya kita hidup di dalam kendalinya Tuhan atau kedaulatan Tuhan, itu kita berada dalam kendali ilahi. Dan ketika kita berada dalam kendali ilahi, itu bukan nasib atau takdir, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau berduka, kalau hari ini engkau kehilangan, kalau hari ini engkau sedih, itu bukan sebuah nasib atau takdir atau pelanggaran atau dosa yang kau buat, tapi merupakan ketetapan atau kedaulatan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan kerjakan itu pasti ada makna dan tujuan bagi kehidupan kita. Tinggal kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa pelajaran yang bisa saya dapati dari kejadian ini? Jadi mari Bapak Ibu Saudara, banyak-banyaklah bertanya kepada Tuhan tentang kehidupan, tentang arti kehidupan dari semua kejadian-kejadian yang pernah engkau alami. Supaya Tuhan apa? Supaya Tuhan membuat engkau lebih mengerti, bahkan supaya kita lebih mengenal siapakah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Jangan sampai engkau mengenal Tuhan hanya sebatas juru selamat, hanya sebatas Dia pencipta alam semesta. Tapi kenali Tuhan itu lebih dekat, lebih intim. Yang kedua, Tuhan menetapkan, ini memiliki arti Tuhan meneguhkan, bahkan Tuhan mengokohkan. Dalam kata Ibrani, kata menetapkan itu menggunakan kata kun, yang memiliki arti meneguhkan, memantapkan, dan mengokohkan. Coba kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Jadi Tuhan menetapkan, artinya Tuhan meneguhkan setiap langkah-langkah kita. Apa yang Tuhan teguhkan? Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak persoalan, sekalipun banyak ujian, tapi ketika Tuhan menetapkan, artinya Tuhan meneguhkan iman kita, kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan terkalahkan oleh setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan meneguhkan setiap kehidupan kita. Jadi kita menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tetap. Orang-orang yang tidak berpindah. Orang-orang yang tetap, katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Kita akan menjadi orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun dia katakan, Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan berpindah dari iman kami. Bisa nggak kita katakan seperti itu kepada Tuhan ketika kita dalam persoalan, dalam masalah, dalam tantangan? Bisa nggak kita katakan seperti itu ketika kita berada di bawah titik terendah kehidupan kita, titik terlemah kehidupan kita, ketika kita melihat kanan, kiri, muka, belakang, tidak ada jalan keluar, silih berganti, bertubi-tubi masalah, persoalan datang dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita katakan, Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau, sekalipun hari ini aku harus terluka, sekalipun hari ini aku harus tersakiti, sekalipun hari ini aku harus tidak dihargai, sekalipun hari ini aku direndahkan, sekalipun hari ini aku diremehkan. Bisa nggak kita katakan seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, aku tetap percaya kepada rencana. Kata Tuhan menetapkan, artinya Tuhan meneguhkan, memberikan kita kemampuan untuk melewati tantangan demi tantangan, ujian demi ujian. Karena apa yang Tuhan kerjakan itu tidak sembarang, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan kerjakan itu ada dalam pikirannya Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membuat apa? Membuat kita jatuh. Tuhan memberikan kestabilan kepada iman kita di tengah goncangan hidup. Hari-hari ini banyak orang-orang percaya yang imannya tergoncang. Tidak sedikit orang percaya tergoncang imannya karena harta, karena cinta, karena jabatan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang menyadari ketika Tuhan menetapkan kita di tempat ini, berarti apa? Tuhan mau apa? Kita teguh di dalam iman kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan menetapkan, maknanya adalah Tuhan mengarahkan langkah sesuai dengan rencana Dia. Jadi Tuhan menetapkan, artinya Tuhan menetapkan langkah kita itu sesuai dengan rencana Tuhan. Belajar menjadi orang atau pribadi yang hidup dalam rencana Tuhan,
jangan hidup dalam rencana kita sendiri. Seringkali Tuhan menghancurkan rencana kita karena Tuhan tidak mau rencana kita menghancurkan kita. Tapi seringkali pun kita tidak mengerti akan hal itu. Dan seringkali ketika rencana kita dihancurkan Tuhan, kita mulai mempersalahkan Tuhan. Karena kalau kita menyadari kita adalah orang-orang percaya, kita adalah pengikut-pengikut Kristus, sudah sewajarnya kita hidup di dalam rencana Kristus, di dalam rencana Tuhan. Coba kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, pastikan kita adalah di tempat ini pribadi-pribadi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Karena kalau kita menyadari kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, apapun yang engkau hadapi, engkau alami, engkau menyadari semuanya itu untuk kebaikanmu. Semua baik, saudara. Apapun itu, semua baik. Emang kalau kita pikir secara logika manusia, terkadang apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita pikir secara manusia, logikanya manusia, itu nggak ada baik-baiknya. Logika manusia, ketika manusia dijahati, mana mungkin logikanya berpikir dibalas dengan kebaikan. Logika manusia ketika ditampar pipi kiri, apa mau kasih pipi kanan? Itu logika manusia, saudara. Tapi orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan, dia tidak akan pakai logika dia. Kenapa, saudara? Kita harus menyadari logika kita itu terbatas. Logika kita itu terbatas. Kita tidak akan pernah mampu memahami rencana Allah menggunakan logika kita manusia. Dalam kitab Yesaya dikatakan rancangan Tuhan sama manusia itu bagaikan langit dan bumi. Saudara nanti cari tahu berapa jaraknya langit dengan bumi. Terus bayangkan, saudara, seberapa kecilnya logika manusia itu untuk kita memahami Allah yang tidak terbatas. Sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam rencana Allah. Apakah kita tidak boleh punya rencana? Boleh, saudara. Kitab Amsal 16 ayat 23 katakan apa? Kalau kita punya rencana, kasih sama Tuhan. Beritahu Tuhan. Supaya apa? Supaya terlaksana. Jangan kita punya rencana, kita tidak libatkan Tuhan. Akhirnya apa? Ketika Tuhan tahu rencana itu akan melukai atau mencelakakan engkau, Tuhan buat gagal, Tuhan hancurkan. Jadi mari, sebagai orang-orang percaya, Amsal 20 ayat 24 dikatakan begini. Langkah orang ditentukan oleh Allah, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Sadarilah, kita terbatas, kadang kita tidak mengerti bagaimana kita harus hidup. Ke depan harus kita mau ngapain, ke depan harus kita bagaimana, kadang kita nggak mengerti. Karena memang itu keterbatasan kita manusia. Makanya kita harus hidup di dalam rencana Allah. Nah, apa yang harus kita kerjakan ketika kita menyadari Tuhan menetapkan langkah kita? Yang pertama yang harus kita kerjakan, pertama kita harus belajar percaya bukan panik. Jadi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, percaya kepada Tuhan, jangan panik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar taat, bukan memaksa kehendak sendiri. Taat saja, sekalipun belum mengerti kenapa Tuhan menetapkan kita di sini, taat saja. Taat, tidak ada kata tidak. Dan taat itu bukan kita lakukan ketika ada orang, tapi ketaatan kita itu teruji ketika tidak ada orang.
Yang ketiga, kita belajar setia dalam proses, bukan hanya mengejar hasil, saudara. Hasil penting nggak? Penting, saudara. Tapi buat apa engkau berhasil tapi caranya curang? Saya selalu katakan kepada murid-murid saya di SMA, saya katakan buat nilai kecil itu nggak jadi masalah, yang penting hasil sendiri. Daripada kalian dapat nilai 100 tapi itu nyontek. Buat apa kita punya hasil yang bagus tapi apa? Prosesnya apa? Tidak benar. Curang. Karena itu tidak apa? Tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan, tidak semua langkah orang itu ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat yang tadi dikatakan apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi tidak semua Tuhan tetapkan. Langkah-langkah orang itu tidak semuanya dalam ketetapan Tuhan. Kalau semua langkah orang ditentukan oleh ketetapan Tuhan, berarti orang mencuri itu ketetapan Tuhan. Orang membunuh itu ketetapan Tuhan. Orang berbohong, berbuat dosa itu ketetapan Tuhan. Makanya ayat ini tidak putus di situ. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidup berkenan itu bukan bicara tentang kesempurnaan hidup, Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup berkenan itu berbicara tentang hubungan kita yang benar dengan Allah. Hidup yang selaras atau sesuai dengan kehendak Allah. Ada dua hal yang saya catat di sini, ada banyak sebenarnya, tapi dua hal. Jadi hidup yang berkenan itu adalah hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Mari kita buka dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hidup yang berkenan adalah hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Untuk kita bisa mengerti kehendak Allah, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena dunia itu membenci tentang kehadiran Kristus. Dunia itu menolak tentang Sang Juru Selamat. Dunia itu tidak taat kepada Tuhan. Makanya kita harus hidup selaras dengan kehendak Allah. Artinya kita harus hidup di luar dunia. Betul, kita tinggal di dunia, tapi jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Jadilah minyak di tengah-tengah air. Saudara, minyak dengan air bersama tidak? Bersama, tapi tidak tergabung. Sama-sama di satu tempat, tapi dia tidak menyatu. Betul, kita tinggal di dunia, tetapi gaya hidup kita, pikiran kita, tindakan kita tidak sama seperti dunia. Makanya engkau sebagai orang-orang percaya yang bekerja di tempat ini, jangan bekerja dengan cara dunia. Karena kita harus menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Itu kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang kedua, hidup berkenan maksudnya apa? Hidup di dalam iman, bukan perasaan. Berbicara tentang perasaan, saya mau ingatkan kepada wanita-wanita. Para wanita itu identik hidup dengan perasaan. Ketika temannya lewat terus dia tidak sapa, dia mulai berprasangka buruk. Kita ada salah stodeng dia. Saudara,
perasaan itu terkadang menipu. Karena kita rasa ngana badiam-badiam pak kita. Kita rasa ngana marah pak kita. Padahal diam-diam kenapa? Karena lagi sariawan. Gak bisa bicara. Karena kalau buka mulut pedih. Tapi dia apa? Perasaan yang mengatakan apa? Dia lagi marah sama kita. Hati-hati saudara. Kita sebagai orang percaya itu hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Coba saudara bayangkan kalau Yesus hidup dengan perasaan. Waktu dia diludahi, dia tangkap mungkin leher itu yang orang ludahin, dia pukul. Dia bisa berdoa kirimkan petir untuk sambar mereka. Tapi kan Tuhan, Yesus pada waktu itu tidak hidup dengan perasaan. Karena kalau bicara tentang perasaan itu, apalagi hati manusia itu kan mudah sekali tersentuh. Jadi mari, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang bekerja di tempat ini, kau harus hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Jangan kau rasa-rasa, saudara. Kita rasa. Karena perasaanmu itu bukan sebuah fakta. Dan fakta itu bukan kebenaran. Makanya hidup di dalam iman, artinya hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam perasaan ketika Tuhan izinkan ujian, kita mulai katakan, oh kita rasa kita berdosa Pak Tuhan ini, Tuhan kita minta ampun. Karena orang yang hidup dengan perasaan itu mudah tersinggung. Mudah sakit hati. Ujung-ujungnya merajuk, ngambek. Dan dampaknya menjadi orang yang apa? Egois. Semua harus dia. Kalau tidak dia berpikir kita rasa ngana tara cinta bagi kita. Saudara, istri saya itu hidup dengan perasaan. Memang kalau hidup dengan perasaan itu memang setengah mati, saudara. Jadi istri saya itu kalau semua saya makan sendiri, tidak bilang mari makan, so meraju dia. Dia bilang ngana setara cinta pak kita lagi. Istri saya itu kalau tidur harus dipeluk. Kalau seumpamanya tangan saya sudah pegel, saudara bayangkan dari tidur sampai bangun pagi itu harus begitu. Kalau saya sudah mulai tangan saya, dia mulai apa? Dia mulai katakan ngana setara cinta pak kita. Itu orang hidup dengan perasaan, saudara. Kita serba salah. Jadi jangan buat Tuhan serba salah dengan hidupmu, amin. Makanya jangan hidup dengan perasaan. Jadi mari, sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam iman, bukan di dalam perasaan. Kesimpulannya, kata Tuhan menetapkan, artinya Tuhan menegaskan bahwa hidup orang benar dikokohkan, diarahkan, dan dijamin oleh Allah sendiri selama ia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, tundukkan kepala. Terima kasih.